Nah, faktor lain apa sih? Yang jelas dan yang paling menonjol ya udah pasti ya faktor ekonomi ya guys. Karena faktor ekonomi dan disitulah banyak orang yang emang memutuskan oke, aku mau jadi seorang TKW karena satu faktor ekonomi. Ya Mbak Wulan nggak pungkiri ya guys, Mbak Wulan itu lahir dari keluarga yang emang bisa dibilang nggak punya, emang bener-bener nggak punya guys waktu itu ya. Jadi emang susah banget, ibaratnya untuk sekolah Mbak Wulan aja dulu SMP gitu ya, ya Allah luar biasa perjuangannya orang tuanya Mbak Wulan gitu kan. Mbak Wulan kalau bilang kayak gini jadi sedih ya, jadi sedih karena emang ya itulah ya, karena faktor ekonomi lah ya yang mendorong kita, mendorong banyak orang untuk menjadi seorang TKW. Intinya pesannya Mbak Wulan tetap semangat karena keluarga di rumah menanti kita semua. Jaga kesehatan, Mbak Wulan kalau udah cerita kayak gini tuh ya Allah sedih banget ya, sedih banget. Apalagi semoga bermanfaat, semoga kalian dapat mengambil apa hikmahnya dari apa yang Mbak Wulan alami di sini, ataupun intinya semoga bermanfaat buat kalian. Ambil sisi positifnya, yang negatif buang jauh-jauh biar Mbak Wulan aja. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda tentunya. Siapa lagi kalau bukan Wulan Merindu 837. Nah, oke guys, jadi di video kali ini Mbak Wulan sebenarnya lagi nggak semangat banget ya guys, lagi nggak semangat ngapa-ngapain, nggak semangat kerja dan lain sebagainya. Sebenarnya hari ini tuh Mbak Wulan lagi sakit kepala ya guys. Tapi ya gimana lagi ya kan, udah tugasnya menjadi seorang TKW, bekerja di rumah seperti ini ya kan. Jadi mau nggak mau ya harus tetap dikerjakan ya kan pekerjaan rumahnya. Nah jadi guys, hal-hal seperti ini ya yang kadang membuat Mbak Wulan itu kadang kepengen pulang ya. Tapi kalau misalnya kepengen pulang pun kadang apa ya, kembali lagi ya, niat kita kesini tuh apa, niat Mbak Wulan kesini tuh apa, niat Mbak Wulan kesini tuh ya untuk bekerja, untuk dapat uang gitu kan. Jadi di saat lagi rasa-rasa males datang melanda seperti ini ya, itu rasanya aduh benar-benar kerasa banget, apalagi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga ya kan. Jadi mungkin kalian semua para TKW yang memang lagi kerja di luar negeri mungkin bisa merasakan ya seperti Mbak Wulan saat ini gitu kan, perasaan rasa-rasa yang kadang tiba-tiba kepengen pulang ke Indonesia, homesick gitu kan. Ya, jadi kenapa sih Mbak Wulan mau jadi seorang TKW gitu kan, secara di rumah udah ada suami gitu kan, jadi tinggal nungguin suami kerja aja gitu kan, ngapain harus kayak gini ke Hongkong gitu kan, jauh-jauh ke Hongkong. Jadi mungkin untuk semua ya, semua TKW yang emang pekerjaannya jauh dari keluarga, jauh dari negara sendiri gitu kan, posisinya di negara orang. Jadi mungkin yang kalau cerita kayak gini Mbak Wulan jadi sedih gitu kan. Nah jadi apa ya, sebenarnya bukan karena di Indonesia sendiri nggak ada kerjaan ya guys. Sebenarnya kerjaan di Indonesia banyak, cuman ya itu upahnya itu nggak sesuai dengan pekerjaan kita gitu kan. Kalau pas zamannya Mbak Wulan dulu di Jakarta ya guys, itu Mbak Wulan kan posisinya jaga anak juga, ngurus bersih-bersih rumah juga, pokoknya segala macam itu
pekerjaan di rumah itu dikerjakan sendiri sama Mbak Wulan gitu kan, dengan upah yang berapa sih gitu kan. Waktu dulu, waktu zamannya Mbak Wulan itu masih 500 ya, 500.000 guys, 500.000 per bulan. Jadi pada saat itulah kenapa Mbak Wulan nekat untuk menjadi seorang TKW. Karena kalau misalnya kita bandingkan pekerjaannya di Jakarta yang seperti itu, semua dihandle sendiri gitu kan, dengan upah yang segitu, dan dibandingkan kita kerja sebagai TKW di luar negeri gitu kan, di negara orang, dengan pekerjaan yang dibilang sama ya, kurang lebih sama ya kan. Di sini Mbak Wulan juga jaga anak, bersih-bersih rumah, dari masak, nyetrika dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi dengan upah yang mungkin bisa dihitung 5 kali ya, 5 kali atau mungkin 6 kali besarnya upah Mbak Wulan saat itu gitu kan. Waktu itu Mbak Wulan cuma 500 per bulan di Jakarta gitu kan. Kalau sekarang mungkin gaji sekarang di Jakarta sudah lumayan ya, sudah mungkin 2,5 juta, mungkin ada juga yang 3 juta yang khususnya jadi baby sister gitu kan. Nah, jadi pada waktunya Mbak Wulan itu di Jakarta cuma 500. Nah, itulah kenapa Mbak Wulan nekat mau menjadi seorang TKW, domestic helper di negara orang. Jadi ya begitulah ya. Ya apa ya, sebenarnya suka dukanya itu ya banyak banget ya. Sama aja sih kita misalnya kerja di Jakarta pun, yang emang posisinya di negara sendiri, kalau emang lagi rasa-rasa suntuk, rasa-rasa males itu pasti datang melanda gitu kan. Ya namanya juga manusia ya guys, ada semangatnya, ada loyonya, ada pas lagi di atas ataupun lagi di bawah, lagi bener-bener merasa down gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada masalah lain gitu kan, masalah lain mungkin kayak masalah keluarga dengan anak ataupun suami dan lain sebagainya ya. Jadi ya perasaan-perasaan itu tuh wajar buat kita para pekerja, khususnya dimanapun kita berada, mau menjadi seorang TKW ke, mau menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta ke, atau baby sister, pasti feeling seperti itu pasti ada ya kan. Apa sayang? Oh mau sini baby, sini sayang. Juraganku, inilah momongannya Mbak Wulan. Ini momongannya Mbak Wulan. Sing paling pretty. Namanya siapa? What is your name? Aduh, sorry. Ya, gini lah ya. Waktunya bersih-bersih kamar mandi, yang kadang tiba-tiba si anak kepengin pup, yang tiba-tiba anak kepengin wiwi. Nah, seperti ini ya, guys. Ya sayangku, cintaku, medalingku, my pretty sekali. That's good darling. If you want wiwi, you can tell to Cece wiwi, right? Malajit. Okay, put up your pants by yourself. I need to wash my hands. Rasha? Rasha. Let Cece finish first, okay? Then Cece will come to you later and play together, okay? Ya, jadi itulah ya. Jadi ngomong anak sambil ya kayak gini lah, bersih-bersih. Cuman kalau dibandingin dengan di Jakarta, upahnya kan lumayan di sini gitu kan, lumayan kalau jadi TKW gitu kan. Biarpun kerjaan sama, ibaratnya satu rumah dihandle sendiri, paling tidak upahnya kan lumayan ya kan. Ya jadi itulah ya, yang salah satu yang mendorong Mbak Wulan juga untuk menjadi seorang TKW. Nah, faktor lain apa sih? Yang jelas dan yang paling menonjol ya udah pasti ya faktor ekonomi ya guys. Karena faktor ekonomi, dan disitulah banyak orang yang emang memutuskan oke, aku mau jadi seorang TKW. Karena satu, faktor ekonomi. Ya Mbak Wulan nggak pungkiri ya guys, Mbak Wulan itu lahir dari keluarga yang emang bisa dibilang nggak punya, emang bener-bener nggak punya guys waktu itu ya. Jadi emang susah banget, ibaratnya untuk sekolah Mbak Wulan aja dulu SMP gitu ya, ya Allah luar biasa.
perjuangannya orang tuanya Mbak Wulan gitu kan. Mbak Wulan kalau bilang kayak gini jadi sedih ya, jadi sedih. Karena emang ya itulah ya, karena faktor ekonomi lah ya yang mendorong banyak orang untuk menjadi seorang TKW. Ya untuk memperbaiki ekonomi, yang jelas untuk memperbaiki ekonomi keluarga di rumah ya guys. Mbak Wulan kalau udah cerita soal kayak gini tuh udah aduh air matanya nggak bisa tertahan guys. Kalau diceritain mungkin 1 minggu nggak selesai ya. Ibaratnya gimana susahnya Mbak Wulan waktu itu ya. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah masih gini-gini aja. Tapi alhamdulillah lah ya, apapun itu tetap Mbak Wulan syukuri. Kalau dibilang enak ya, kenapa kalau misalnya enak tapi masih di luar negeri terus gitu kan. Dibilang gak enak ya alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah saja lah ya. Apapun itu tetap disyukuri, karena kalau kita banyak-banyak bersyukur itu insya Allah enak gitu guys. Mau ngapain aja enak gitu, yang penting bersyukur aja. Karena Gusti Allah itu gak akan tidur ya guys. Gusti Allah nggak tidur. Gusti Allah tahu kapan waktunya kita emang harus berdiri tegak di atas, kapan waktunya kita emang di bawah gitu kan. Yang penting sabar, telaten, usaha, doa. Jangan lupa ya guys, dimanapun kita berada, doa itu paling penting, paling utama. Doalah yang akan membawa kita sampai ke titik dimana dulu kita nggak bisa, terus tiba-tiba sekarang kita bisa ya kan. Jangan pernah menyerah untuk berdoa, jangan pernah bosan-bosannya berdoa, jangan pernah capek untuk meminta, untuk berdoa sama yang di atas ya guys. Karena Allah itu maha pemurah, maha penyayang, maha segala-galanya. Aduh Mbak Wulan kalau udah cerita kayak gini tuh sedih guys. Karena sebenarnya Mbak Wulan juga rasanya itu udah nggak betah sebenarnya di negara orang yang seperti ini ya. Apalagi mungkin ya kalau kalian tahu ya guys, negara Hong Kong sekarang itu lagi dibilang tenang, sebenarnya nggak tenang, karena masih kadang tiba-tiba demo lah, tiba-tiba apa gitu kan. Kita nggak pernah tahu sampai kapan demo ini akan berakhir, sampai kapan antara pemerintah sama warga negara sininya asli akan berdamai. Kita tidak pernah tahu, karena posisi kita di sini cuma numpang tempat persinggahan kita ya kan, numpang sementara untuk mengais rezeki. Jadi ya mohon doanya juga ya guys untuk kalian dimanapun kalian berada. Mbak Wulan minta doanya supaya semua BMI yang ada di Hong Kong semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, berangkat ke sini dengan dengan tubuh yang emang lengkap, dengan badan yang sehat, tidak ada suatu penyakit apapun. Dan semoga ketika kita semua BMI Hong Kong pulang ke negara asal dengan keadaan yang seperti apa yang pertama kita mau ke sini ya guys. Yang jelas sehat walafiat, tidak ada suatu penyakit apapun. Pokoknya yang terbaik semuanya buat kita semua ya BMI Hong Kong dimanapun kita berada. Pesennya Mbak Wulan, karena keadaan Hong Kong sekarang yang emang susah diprediksi, persiapkanlah bekal kalian, tabungan kalian, simpen dengan baik gaji kalian selama di sini, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang kalau Mbak Wulan ngomong soal ini ya guys, kadang Mbak Wulan sendiri juga orangnya masih belum bisa ngontrol antara pengeluaran sama pendapatan gitu kan. Iya, karena apa yang ada dalam pikiran Mbak Wulan, oke, sekarang Mbak Wulan masih punya
pendapatan bulanan gitu kan di sini gitu kan. Ibaratnya Mbak Wulan mau beli apa, kalau emang Mbak Wulan mampu dan ada, kenapa enggak, why not gitu kan. Nah itu pikiran Mbak Wulan yang emang susah untuk dihilangkan. Nah hal-hal seperti itu pesan Mbak Wulan untuk kalian, hindari lah ya, hindari untuk pengeluaran banyak. Jadi kalau bisa pemasukan dari gaji kita minimal ya guys, itu 90% masuk ke tabungan ya guys, itu harus dan wajib. Dan itu juga Mbak Wulan selalu nanemin, selalu tanamkan di benaknya Mbak Wulan gitu kan. Berapapun gaji Mbak Wulan per bulan dapatnya, paling tidak Mbak Wulan itu harus sekian gitu kan. Target 1 bulan minimal harus sekian juta masuk ke rekening. Mungkin bagi kalian yang emang taunya Mbak Wulan sukanya shopping ini itu dan sebagainya, come on guys, itu tuh Mbak Wulan itu ngumpulin mungkin sebulan 2 bulan gitu kan dari uang makannya Mbak Wulan guys. Jadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian tahu tentang Mbak Wulan mungkin di sosial media, di Facebook kah, di Instagram kah, ataupun di YouTube gitu kan, come on, aslinya juga nggak begitu-gitu amat gitu kan. Di sini pun Mbak Wulan pun masih berpikir, masih pakai cara pikirnya Mbak Wulan gitu kan. Mbak Wulan nggak selamanya di sini, Mbak Wulan juga nggak mau selamanya jadi TKW. Jadi gimana caranya juga Mbak Wulan harus punya simpenan untuk ketika Mbak Wulan sudah nggak bisa bekerja lagi gitu kan. Ya begitu ya guys ya, intinya pesannya Mbak Wulan, tetap semangat karena keluarga di rumah menanti kita semua. Jaga kesehatan, Mbak Wulan kalau udah cerita kayak gini tuh ya Allah, sedih banget ya, sedih banget. Apalagi oke lah ya guys. jadi vlog Mbak Wulan hari ini cukup sampai di sini. Thank you yang sudah watching, yang sudah ngikutin ocehannya Mbak Wulan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga kalian dapat mengambil hikmahnya dari apa yang Mbak Wulan alami di sini, ataupun intinya semoga bermanfaat buat kalian. Ambil sisi positifnya, yang negatif buang jauh-jauh, biar Mbak Wulan aja. So thank you for watching, hope you enjoyed the video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. I will see you in my next video. Bye.